saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibni Abdillah atirillahumma qabrul karim. Enak apa Barzanji mulai nggak berkat, Masya Allah. Ayah saya tuh paling seneng baca Barzanji, diundang orang tuh paling seneng baca Barzanji, pulangnya bawa berkat. Waktu itu belum musim amplop, dereng berkat lah. Berkat tuh multi gizi, ayamnya ada, dagingnya ada, ikan ada, rambutan wonten, pisang wonten, salaknya wonten, tapi satu multi gizi. Kalau dia sampai ke rumah anaknya diundang, anaknya 5 laki-laki semua, diundang. Sebelum dimakan disyukuri dulu, alhamdulillah alladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, baru dimakan. Nek suara melayu maneh duran maneh anak ini ku 5 niku kula nomor kali. Alhamdulillah nggih, kula mboten sombong nggih, anak bapakku 5 niku ya lumayan semua. Ya kakak saya baru saja meninggal setahun yang lalu, ya mimpin pondok, ketua Majelis Ulama Cirebon, GDNU Syuriah. Adik kula Mustafa mantune Mbah Mun Sarang, adik malih gak pernah mondok tapi nggih lumayan ngajarnya Fathul Qorib, yang paling kecil keluar Al Azhar Mesir. Kula nomor kali nggih lumayan lah daripada sepi. Saya lihat banyak kiai yang putranya nggak semuanya bisa ngaji, paling 1 yang bisa, 2 yang lainnya enggak. Ayah saya 5 tuh bisa semua, ya lumayan lah. Tak pikir opo sebabe ya, sebabe dipakani berkat maulid Nabi sebabe ini, Bu. Masya Allah, tinimbang dipakani bonus proyek, markup tender yang nggak jelas, masih halal berkat maulid Nabi. Alhamdulillah, lemu-lemu semua tuh nggak ada yang kurus. Jadi memuji-muji Rasulullah sunnah takririyah, bukan bid'ah. Paham betul Pak Bu? Paham betul? Sunnah takririyah, bukan. Kalau yang mau ngomong bid'ah ngajinya belum selesai. Maklum pesantren kilat 2 minggu pas libur sekolah, keluar pesan kilat 2 minggu langsung jenggote dowo nganggo gamis, jidate hitam, Allahu Akbar. Masya Allah. Ini lagi zaman kuali-kuali nih, banser yang pakai loreng terkendali, tidak liar, santun. Apa kata saya? Langsung pakai baju koko putih, kopiah putih, nggo pentung, Masya Allah. Ini zaman kuali banget nih, sing loreng-loreng sepatu militer, banser niku akhlaknya mulia, tidak berbuat anarsis, tidak berbuat semaunya sendiri. Lah sing nganggo baju koko putih, apa maneh gamis, kopiah putih, Allahu Akbar mentungi wong. Masyaallah. Indonesia lek wali-wali niki zamane niki pun. Jadi memuji-muji Rasulullah bukan bid'ah, sunnah takririyah. Tawassul bid'ah. Aduh. Kalau dijawab oleh saya jadi kecilian jane, kulo jawabnya tadi kecilian jane. Yang dipikir udah sangat besar, sangat banyak, jawabnya ternyata kecilian aja, podo goblogeng. Waduh ya. Suatu ketika ada satu suku namanya suku Mudor. Satu suku itu semua mencaci maki Nabi Muhammad, Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, tukang sihir, segala macem lah. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani, nyupatani ngelaknati ngoten nggih. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf, ya Allah timpakan kepada suku Mudor seperti engkau telah menimpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik 7 tahun zaman Nabi Yusuf dewa. Betul, suku Mudor 7 tahun tidak ada hujan, gak ada pangan, gandum, beras, jagung, boten wonten, kelaparan, krisis pangan. Terpaksa datang ke Madinah, rombongan dipimpin oleh Labid bin Rabi'ah. Labid datang, Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudor. Nabi kaget,
Wong biasanya misu-misu ke saya kita korene apa ini? Mau apa ini? Ada apa kamu ke sini? Biasanya Kanjeng Nabi datang tamu itu ahlan wa sahlan tafadhol. Monggo monggo monggo. Ini enggak kaget. Karena biasa mencaci maki kok datang. Ada apa? Ada apa? Majik tumbih. Kenapa kamu datang ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'an mimma ya'kulun nasu indana siwal handhalil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ali. Ada apa kamu datang kemari? Atainaka litarhamana, kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Orang ini minta rahmat pada Rasulullah, minta rahmat kepada, kalau salah pasti dilarang. Kalau salah jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Salah sama Allah, kalau sama saya musyrik. Enggak tuh, enggak dilarang tuh. Kami datang kepadamu mengadu, minta tolong. 7 tahun gak ada gandum, nasku lisab'i sinin, tidak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena tidak minum, ibu-ibu yang sedang menyusui anak, ditinggal anaknya karena tidak keluar air susunya, yang gagah sekarang lemah lunglai kelaparan, minal ju'i sumtan wala syai'a mimma yakulna su'indana, tidak ada yang bisa kami makan siwal handal, kecuali rumput di padang pasir yang kami makan. Fa anta lidunyana wa anta lidinina, engkau Muhammad tempat berlindung kami, urusan dunia dan urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun, syafaatmu selalu kami harapkan. Ya Allah, ini orang minta pertolongan, minta rahmat, mengadu, berlindung kepada. Coba kalau ini bid'ah, kalau ini salah, pasti dilarang itu. Ojo rumah tanggaku, nang Allah kan, musyrik. Enggak tuh. Malah Rasulullah mendoakan akhirnya, Allahumma skihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa berkah dan rezeki, jangan hujan bawa malapetaka dan banjir. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan besar. Ada yang tanya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Ente kitabnya apa yang dibaca? Kitab tarikh apa yang dibaca? Kok nggak ada itu loh. Saya baca Khulasatu Nuril Yakin yang 40 halaman itu, yang nggak ada goblok. Kalau mau cerita, tahu cerita seperti ini, baca At-Tarikh Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibn Al-Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk li Abi Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, 10 jilid. Tarikh Hadharah Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhul Islam Ahmad Amin, 8 jilid. Memacanya terjemahan Khulasatu, yang nggak tahu apa-apa ente. Tahunya cuma perang Badar, perang Ahzab, perang Uhud, perang Hudaybiyah, cerita perang tok ibu. 45 halaman. Kelihatan sekali gobloknya ente. Jadi tawassul bukan bid'ah. Goblok yang mengatakan tawassul bid'ah. Goblok. Tolol. Tawassul sunnah takririyah. Paham betul? Ya, kalau enggak ngerti enggak percaya silahkan, enggak apa-apa. Sekakian warga NU proposal tok sabendino. Kalau ada yang enggak mau ya enggak apa-apa, malah yang enggak mau 10.000 paling. Jadi memuji-muji Rasulullah, Maulid Nabi,
Tawassul bi Rasulillah sunnah takririyah. Maka kita punya label, kita ini adalah ahlus sunnah. Rasulullah wafat meninggalkan jamaahnya, muridnya, jamaatus sahabah. Semua sahabat membawa kalimatul haq. Setelah Rasulullah wafat, kalimatul haq dibawa oleh jamaatus sahabah, semua membawa bendera kebenaran, kalimah al-haq. Semua, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, semua. Ini bedanya kita dengan Syiah. Kalau Syiah setelah Rasulullah wafat, yang membawa kebenaran cuma Sayyidina Ali. Ali wafat, Sayyidina Hasan. Hasan wafat, Sayyidina Husain. Husain wafat, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadzim, Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari. Yang ke-12 Muhammad Imam Mahdi Al-Muntadhar, yang sudah lahir ketika usia 6 tahun, menghilang di Gunung Rodwa, Samirra, Irak. Nanti akan turun di akhir zaman ketika akan membunuh Dajjal. Jadi kata orang Syiah, Imam Mahdi sudah ada, tapi sekarang di belakang layar, setiap saat memberi wangsit ilham kepada Ayatullah Al-Uzma. Podokaro Raja Jogja dapat wangsit dari Nyi Roro Kidul. Podo itu mirip. Kalau menurut NU, menurut ahli sunnah, Imam Mahdi belum ada, nanti lahir ketika akhir zaman akan membunuh Dajjal. Kalau Syiah sudah ada, yaitu imam yang ke-12 Muhammad ibn Hasan Al-Askari. Betul bedanya NU kalau Syiah. Oh, dikira aku wong Syiah karena bisa nerangkai Syiah. Oh, nerangkai Syiah, aku nerangkai Kristen, Yahudi, Kristen. Saya bisa merangkan Katolik, Protestan, Advent, Anglikan, Britani, Bethel. Saya bisa merangkan itu. Apa bedanya itu? Kristen gitu. Nah, kampungan, deso banget tuh. Saya bisa merangkan Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, ada berapa sekte. Hadirin saya hormati. Maka kita ini ahli sunnah wal jamaah. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Setelah sahabat wafat, tidak ada sahabat, kalimatul haq di mana adanya? Allah menjawab, Quran menjawab, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Al-haq, kebenaran ada pada alladzina utul ilma, ulama yang berilmu. Kalau Masjid Agung dicekel bukan oleh ulama, salah semua nantinya. Saya jamin salah semua tuh. Kalau Masjid Agung Jawa Tengah sing nyekel kok duduk ulama, saya jamin salah semua itu fatwanya. Kalau nyekel ulama, memang sudah sepantasnya sahibu kalimatil haq adalah alladzina utul ilma. Singkat saja, saya menerangkan jasa besarnya 4 ulama. Kesumiringakan betul? 4 ulama saya terangkan, orang berjasa besar ini. 1, ada orang ulama berjasa besar fis syariah. Siapa itu? Imam Syafi'i. Jasanya luar biasa dalam syariat Islam. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina yang sedang dikebur Israel, itu lahirnya Imam Syafi'i di situ tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah di Fustot, Kairo, Mesir. Umurnya cuma 54 tahun, masih tua kalau sudah kali. Jadi ono wong si umurnya pendek tapi jembar, ono wong si umurnya doa tapi sempit. Nah, si umurnya doa tapi orang manfaat itu lumayan, pilkada suara 1 itu. Lumayan nambah-nambah suara 1 lah, manfaatnya mboten kathah. Imam Syafi'i namung 50 sekawan, Ki Hasyim Asy'ari nggih 50 sekawan, Imam Ghazali 50 gangsal,
Imam Nawawi kawan doso gangsal, Wahid Hashim 39 usianya. Bapaknya Gus Dur itu Wahid Hashim hanya 39 usianya. Pendek tapi jembar, orang sing dawa tapi sempit. Muga-muga ya dawa ya jembar. Nah, Pak Ali Mufid ini 70 kali nggih. Wah niki dawa jembar nih manfaatnya kata. Selalu bermanfaat. Menurut Imam Syafi'i, dalam suratnya yang dikirimkan kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Asia Tengah, Abdurrahman Al-Mahdi namanya, kirim surat datang Syafi'i, bertanya bagaimana caranya memahami agama Islam yang benar. Imam Syafi'i menulis surat, yang nulis Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi sing nulis. Imam Syafi'i ngendikan, maka jadi Ar-Risalah, suratnya Imam Syafi'i 300 halaman, suratnya itu 300 halaman. Itu adalah cikal bakal ilmu usul fikih. Menurut Imam Syafi'i, memahami agama Islam itu pertama harus paham bayan ilahi, penjelasan dari Allah yaitu Al-Quran. Tapi harus tahu ayat Quran itu bermacam-macam tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas cetok, ora usah ditakwil. Ada surat, ada ayat mutasyabihah yang masih samar, harus diterangkan, harus ditafsiri. Ada ayat mutlak, absolut. Ada ayat muqayyad dengan syarat, diikat dengan syarat. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, mutlak. Wa ulil amri minkum, muqayyad. Paham betul? Paham betul? Betul paham ya? Enggak paham ini ya? Ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlak. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, enggak bisa ditawar, mutlak. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah dengan syarat pemerintahnya baik, maka namanya ayat muqayyad. Kalau yang atullah Rasul ayat mutlak. Paham betul ini? Ini membayar dosen piro iki? Ono jurusan sejarah, ada jurusan fikih, ini jurusan fikih nih. Sebentar lagi ada akidah. Wah, piro yang bayar dosen ini? Ada ayat hakiki, realistis, ada ayat majazi, metafor. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di arasy. Ya bukan duduk mas, dikira ongkang-ongkang kayak kursi bisnis pesawat apa? Istawa ay istaula, berkuasa dari arasy sampai akhir alam ini. Gitu artinya. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Tangan, Allah punya tangan. Wa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, semua orang akan, semua makhluk akan rusak kecuali wajahnya Allah. Allah punya muka. Fasna'il fulka bi a'yunina, Nuh bikinlah perahu di bawah mata saya. Allah punya mata. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, malaikat baris di akhirat nanti. Allah datang, wajah rabbuka miksa barisan, dikira inspektur upacara apa? Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik, yang datang perintahnya, bukan Allah periksa barisan, bukan. Malaikat baris, datanglah perintah Allah. Apalagi Allah punya mata, Allah mengawasi. Banyak sekali ayat, namanya ayat majaz, metafor. Dah, kalau sudah paham Quran belum cukup, harus juga paham bayan nabawi, penjelasan dari Rasulullah, yaitu hadis. Hadis ada 4 grade: mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidbu wal khata', hadis yang tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah, namanya mutawatir. Yang kedua hadis masyhur terkenal, yang ketiga hadis aziz baik, yang keempat paling rendah hadis ahad, rawinya 1-2 orang. Sudah paham hadis, paham Quran, paham hadis dengan berbagai tipenya, masih belum cukup, kata Imam Syafi'i. Percaya betul dengan. Kalau nggak percaya Imam Syafi'i, percaya Imam Samudra bahkan jenengan.
Kata Imam Syafi'i, belum cukup hanya Quran dan hadis, harus bayan akli, akal harus dipakai. Lah akal itu, akalnya ulama kumpul, musyawarah, sepakat, namanya ijma, konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Kalau ulamanya individual, sendiri-sendiri, sporadis, boten kumpul, namanya qiyas, analogi. Qiyas ada 9 macam: aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, ikna'i, syi'ri. Wah, ini melayani bocah SAG, insya Allah males dulu. SAG perguruan tinggi masuk sore. Contoh, supaya cepat paham contoh. Quran berulang kali sampai Nyun Sewu Gusmat atau Ki Hazim yang hafid Quran siapa? 62 kali ya. Quran 62 kali perintah sholat. Aqimus sholah, kalau nggak sholat merokok. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu butuh wonten teng Quran. Terutama yang hafid Quran tahu ini. Kalau nggak pernah baca Quran nggak tahu. Bacanya Waqiah atau karo Yasin. Quran itu betul wonten menjelaskan sholat sing wajib ping 5, betul wonten.